Oke, kita lanjutkan. Tadi aku habis anterin pasien seriusannya ke toilet. Dan juga ada yang manggil, katanya dingin di kamarnya. Terus kalau misalnya lagi shift malam itu kita harus benar-benar pasang telinga. Karena pernah ada satu kejadian di mana pasien tuh jatuh. Dan memang nggak kedengeran sih jatuhnya. Jadi kayak melosor gitu, nggak tahu lah ya. Kadang-kadang kan ada yang kedengeran. Kalau kedengeran banget tuh kayak aduh, tau banget. Terus kalau posisi kita ngantuk nggak sadar bisa-bisa ketemu tuh pagi. Dan aku pernah nemuin pasien atas kelalaian temanku yang lain, dia ngebantuin sikat gigi. Terus salahnya aku di sana nggak ngecek lagi, harusnya kan kelilingnya. Terus tuh pas tahu-taunya itu dia udah jatuh di antara sela toilet sama dinding. Itu sempit banget dan itu baru ketemu 2 jam setelahnya. Untuk masih hidup dan nggak ada luka apa-apa, kayaknya melosor gitu kan. Jadi setelah itu aku putuskan ya abis semuanya dibantu sama yang osobang yang shift siang sampai yang jam 7 malam itu pasti cek ulang semuanya, memastikan kamarnya dalam keadaan safe. Jadi kadang-kadang ada yang matrasnya nggak ada atau ada yang macam-macam lah, misalnya si saktunya itu nggak ditutup dan sebagainya. Itu banyak banget kejadiannya. Jadi untuk minasan yang baru banget jadi kaigo, selalu pastikan keamanan pasien. Itu bukan demi orang lain atau pasiennya doang, tapi demi diri kamu, supaya kalau ada apa-apa pastikan tanggung jawab diambil penuh oleh yang nyaking ya. Jadi kamu pun gak terlalu mengambil resiko besar karena saat itu kamu udah ngecek. Jadi jangan terlalu percaya sama orang lain atau teman kerja kita yang lain. Kalau mau memastikan sesuatu, pastikan sendiri karena tanggung jawab penuh akan diambil oleh dirimu kan gitu. Itu sih pelajaran yang aku ambil. Nah, pernah ada satu kejadian itu sekitar jam 11, jam setengah 12 aku tuh keliling kalau mau ke satu kamar pasti aku ngeliat kamar yang lain meskipun itu bukan waktunya pengecekan nafas gitu kan, bukan waktunya untuk ngecek pasien. Nah, jadi aku tuh ngeliat ke kamar-kamar dan aku tuh kedengeran Tarisa sang gitu kan, kedengeran suaranya kecil banget. Pas dicek kamar dia udah jatuh. Sebenarnya dia itu jerit bisa semua mandiri tapi pakai kursi roda dan jatuh, kepalanya nyongsep di bawah kasur dan ya dahinya berdarah. Untungnya nggak apa-apa, aku hentikan dulu perdarahannya kayak pakai balut tekan kan. Terus dicek tuh, terus aku kuning lah ke Setsucho apakah perlu panggil Kyusha. Tapi aku juga terus-terusan cek kan, kayak awalnya cuma kayak 15 menit, setengah jam, terus jadi 1 jam sekali, terus jadi 2 jam. Aku cek terus, takutnya kesadarannya menurun kan, tapi alhamdulillah kesadarannya aman karena kan bahaya ya kalau di kepala gitu. Jadi kalau shift malam itu kayak harus siap telinga, makanya aku tuh kayak gak mau buka HP atau scroll TikTok dan sebagainya, Instagram dan sebagainya pas lagi shift malam. Karena kadang-kadang kalau udah fokus sama hal lain, kayak udah ngedenger suara lain tuh kayak nggak fokus lagi gitu. Dan kadang-kadang ada pasien yang dia selalu nonton TV kan, ini nih suara yang tiba-tiba teriak gitu kan, aku kan kaget ya. Jadi aku tuh selalu mendengarkan sama ini tuh suara TV atau suara orang gitu kan, makanya kayak ya dengerin baik-baik kayak gitu. Jadi benar-benar saat shift malam pasang telinga, meskipun ngantuk kita tuh harus benar-benar nggak boleh masuk ke dalam tahapan tidur lelap gitu. Jadi cuman baru diambang aja. Itulah untuk shift malam, sedikit cerita tentang aku kalau shift malam. Sebenarnya sih masih banyak, cuma nanti satu-satu lah ya. Itulah pokoknya minasang ya, ambil aja pelajarannya. Mungkin teman-teman Kaigo di sana yang lain ya, teman-teman Kaigo yang lain pun punya banyak pengalamannya. Jadi kalau misalnya minasang ngedengerin nih tentang pengalaman dari Kaigo lain, jangan langsung overthinking, tapi atau kamu itu ya, takut ya, atau dan sebagainya. Kalian pelajari aja baik-baik tentang ilmunya dan bikin percaya diri kita percaya diri dengan pelajari ilmunya, dengarkan pengalaman orang lain, pelajari baik-baik, lalu baru dipraktekkan gitu. Nggak usah takut, semua pasti bisa. Oke. ありがとう。